Israel dilaporkan meningkatkan kewaspadaan jelang libur Rosh Hashanah hingga pihak keamanan memperingatkan adanya potensi serangan teror di tengah situasi yang dinilai rawan. Komisaris Polisi Daniel Levy memerintahkan langkah-langkah ekstra mulai dari patroli tambahan, penindakan penduduk ilegal, hingga kesiapan menghadapi kerusuhan. Polisi perbatasan dan unit khusus juga dikerahkan di titik-titik vital. Mengutip dari Ynet News pada 22 September, bahwa di Yerusalem pengamanan difokuskan pada jamaah di kota tua dan ribuan pengunjung yang tiba setiap malam. Polisi melakukan patroli, koordinasi, dan pemantauan media sosial. Dilaporkan 2 warga Yerusalem Timur ditangkap karena diduga menghasut teror. 1 diantaranya terbukti mengunggah konten memuji Hamas. Puluhan orang sebelumnya juga sudah diamankan dengan kasus serupa. Selain itu, di Tel Aviv, ratusan petugas disebar ke pusat belanja, pasar, dan tempat hiburan. Bahkan, Komando Pusat IDF menambah 2 batalion di tepi barat sehingga total ada 22 batalion yang berjaga. Pasukan Israel bersama kelompok pemukim kembali melancarkan serangan brutal di tepi barat pada Minggu 21 September hingga Senin 22 September 2025. Aksi ini disertai penggerebekan, penangkapan massal hingga pembakaran rumah warga Palestina. Mengutip dari Al-Mayadin, dilaporkan 2 pemuda terluka akibat peluru karet saat penggerebekan di Yabat, Barat Jenin. Di Al-Khalil, sekelompok pemukim menduduki sebuah rumah, sementara di desa Al-Mughayir, pasukan Israel membakar rumah warga. Serangan juga meluas ke Nablus, di mana tentara Israel menahan sejumlah orang. Penangkapan tambahan terjadi di Al-Khalil, Kusra, Askar Tua, dan Kafin di Tulkarm. Di Kalandia, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah siswa sekolah. Sementara itu, puluhan warga lain ditahan. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina. Ia menyebut pengakuan sejumlah negara dunia hanyalah ancaman besar bagi Israel. Netanyahu juga berjanji memperluas permukiman ilegal di tepi barat, meski semakin banyak negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, mengakui Palestina secara resmi. Kelompok Hamas menyambut baik keputusan 4 negara barat yang secara resmi mengakui Palestina. Langkah Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia dianggap sebagai kemenangan diplomatik sekaligus moral bagi rakyat Palestina. Melalui pernyataannya, Hamas menilai pengakuan itu bukan sekadar simbol politik. Mereka menyebutnya sebagai legitimasi internasional atas hak Palestina memiliki tanah, tempat suci, dan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Hamas juga menyebut bahwa dukungan internasional ini menjadi bukti perjuangan panjang rakyat Palestina mulai membuahkan hasil nyata di mata dunia. Hamas bahkan mendorong agar langkah tersebut diikuti dengan tindakan konkret, termasuk penghentian perang yang mereka sebut sebagai genosida brutal Israel di Gaza. Meski perang masih berlangsung, keputusan negara-negara barat itu dinilai membawa harapan baru. Hamas melihatnya sebagai jalan untuk semakin mendekatkan terwujudnya negara Palestina yang berdaulat dan memukul balik tindakan Israel selama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.